subuh wonten ing Masjid Baitul Izzah lan mliginipun dhateng komunitas Bikers Subuhan kula aturaken sugeng rawuh matur nuwun sanget awit rawuhipun lan mugi-mugi kanthi karawuhan panjenengan sedaya saged memotivasi jamaah Masjid Baitul Izzah kangge nindakaken ibadah mliginipun ibadah subuh wonten ing Masjid Baitul Izzah. Salajengipun kawula aturaken matur nuwun dhateng para donatur ingkang sampun paring dananipun kangge langsungaken utawi nyengkuyung pengawasan Sabtu pagi menika lan menika pengawasan Sabtu pagi sampun lumampah kaping-kaping lan insyaallah dana panjenengan dipun ginakaken dipun manfaataken kangge penyelenggaraan kegiatan menika mangke sasampunipun pengawasan purna monggo kasuwun ngerahapi daharan ingkang sampun pun sediaken dening para relawan lan ugi wonten sayuran gratis monggo mangke pun asta kundur berbagi kalian sedherek-sedherek sanesipun. Hadirin rahimakumullah, matur nuwun dhateng para donatur ingkang sampun menyanggupi kangge pembelian TV kangge jadwal salat. Semoga mangke saged pun kepalaken dhateng Bapak Bendahara Takmir Masjid Bapak Dr. Andes Haji Joko Susanto. Lan awit dono panjenengan kula namung saged ndedonga jazakumullah khairan katsira. Mugi-mugi Allah tansah paring piwales ingkang langkung kathah dhateng panjenengan sedaya. Amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, enjang menika acaranipun istimewa. Boten kados adat sapunipun, pramila mangke kasuwun kesabaranipun bilih wekdalipun lagi mundur sawetawis niki boten dangu. Lan semoga salajengipun wekdal kawula aturaken dhateng pimpinan saking komunitas Bikers Subuhan. Wekdal kawula aturaken kirang langkung sedasa ngantos gangsal 19 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan pagi hari ini kita diperkenankan untuk merapatkan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitul Izzah di Ngeloji Pojok Sumber Agung Sendang Agung Pinggir Sleman. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita mengenal cahaya Islam dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Dari izin memperkenalkan kagem para jamaah Masjid Baitul Izzah, saya sebagai wakil dari Bikers Subuhan Jogja memperkenalkan apa itu Bikers Subuhan. Sebenarnya gerakan kami ya sama mungkin rootnya yaitu dakwah, tetapi dakwah kami lebih kepada meramaikan sholat subuh di masjid seputaran kota Yogyakarta. Terus sekali lagi saya dan teman-teman intinya bukan geng motor gitu Bapak Ibu sekalian. Terus kami awal gerakannya didirikan oleh 5 orang teman kami yang mengawali, yaitu pada dimulai 29 Juli 2017. Kemudian mengapa kita memfokuskan pada gerakan meramaikan sholat subuh, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, karena setahu kami dan kita merasakan bahwa sholat subuh adalah sholat yang terberat yang harus dilakukan kita, karena banyak dari kita yang rumahnya dekat dengan
masjid 200-300 meter, tetapi kita mendengar adzan, ada seruan as-sholatu khairum minan naum, tidak mampu mengangkat selimutnya dan melangkahkan kaki ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Kemudian kami saat ini sudah memasuki minggu di masjid ini 378. Berarti sudah ada 378 masjid yang sudah kami kunjungi, dan 9 tahun kami sudah melakukan kegiatan ini. Kira-kira nanti bulan depan kita memasuki usia 9 tahun. Mohon doanya kepada Bapak jamaah dan teman-teman sedoyo agar kita tetap istiqomah untuk melakukan kegiatan dakwah kecil-kecilan. Kemudian siapa yang bisa ikut? Ya jamaah umum, karena kami dari berbagai latar profesi, berbagai latar asal. Ada yang berasal dari Gunung Kidul, ada yang dari Pakem, ada yang dari Pinggir, juga ada Moyudan di seputaran kota Jogja. Dan terus kegiatan kami sebenarnya setiap Sabtu kita keliling subuhannya dari masjid ke masjid. Jadi nanti daerah Pinggir ini termasuk daerah barat. Jadi nanti setelah dari barat kita ke selatan, setelah itu ke timur, ke utara, ke tengah kota lagi. Terus setelah itu kami biasanya juga ada touring kecil-kecilan, mungkin ke Magelang atau Klaten atau ke seputaran di kota Yogyakarta. Tapi intinya sebenarnya gerakan kami adalah mengajak masyarakat umum, terutama anak-anak muda itu untuk mencintai masjid dengan cara yang berbeda. Karena di tengah gempuran zaman yang serba digital ini, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang maksiat itu disiarkan melalui media sosial. Nah, salah satu terobosan kami sebenarnya flyer kami setiap Sabtu kita share di IG, kemudian di Facebook, kemudian itu, sehingga kita intinya sebenarnya mengajak yuk, ayo kita ramaikan sholat subuh di masjid seputaran kota Jogja. Kemudian kita tidak terbatas merek motor, kemudian mereknya juga macam-macam. Ada yang cc besar, cc kecil, ada yang pakai motor listrik juga monggo. Kalau misalkan pada ngersakaken derek monggo jamaah di masjid Baitul Izzah. Mungkin itu saja yang sakit saya aturaken untuk memperkenalkan diri kami. Terima kasih atas nama Biker Subuhan, kami sudah diterima di Masjid Baitul Izzah. Dan sebelum itu saya mohon kepada teman-teman untuk dapat mereview masjid ini di Google. Jadi nanti sekiranya ada masyarakat umum mencari masjid di seputaran Minggir, bisa nanti di Masjid Baitul Izzah itu muncul pertama kali untuk yang dicari di Google. Di mana? Oh, bintang 5 gitu. Terus kemudian seperti namanya Baitul Izzah, yaitu Izzah itu adalah kemuliaan. Kami berharap bahwa masjid ini membawa kemuliaan bagi masyarakat di sekitar Minggir ini, dan membawa tentunya, karena ini masjid milik PCM Muhammadiyah, semoga membawa keberkahan, kebarokahan bagi kawan-kawan Muhammadiyah di Minggir ini. Demikian yang sakit saya aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami tutup, ada sedikit tondo tresno kagem Masjid Baitul Izzah berupa Al-Quran dan sajadah, monggo saged diterima di masjid. Matur nuwun. Kawula aturaken ageng panuwun dumateng perwakilan saking komunitas Bikers Subuhan. Awit sambutanipun lan
kalian paringipun kenang-kenangan astu mugi-mugi manfaat lan barokah. Hadirin rahimahullah, kemarin kalau ngaturaken pengumuman pilih infak pengawasan Sabtu 13 Juni 2026 makempal setunggal yuta 160 sekawan rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Pengumuman salajengipun pilih pimpinan cabang Muhammadiyah minggir bagian majelis tablik ngawontenaken pengawasan rutin akad pagi linjang mapan wonten ing gedung serbaguna Kalurahan Sendang Sari. Wekdalipun wanci tabuh gangsal langkung 2 menit, 2 gangsal menit dumugi tabuh pitu langkung gangsal 12 menit. Ingkang badhe paring pengawasan panjenenganipun Ustadz Niko Agung Kuncoro Sarjana Ekonomi. Monggo bijang samipun rawuhi. Salajengipun wonten ing pesantren usia senja Gua Hira pengawasan dening Ustadz Anan binjang akad sonten 21 Juni 2026 wanci jam gang 3 langkung sakros kawan ngantos dugi jam gangsal sakros kawan sonten. Nggih. Mapan wonten ing pesantren usia senja Gua Hira. Monggo mungkin saged rawuh pun rawuhi. Mekaten kapinten-pinten pengumuman wekdal salajengipun kawula aturaken dhateng Ustaz Agus Andrianto LC kados atesaken wekdalipun kirang langkung 3 menit. Lan sasampunipun kaanggap cekap mangke kasuwun doanipun. Mekaten saking kula kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhiripun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa man ya'sillaha wa rasulahu fala yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'a. Amma ba'd. Jemaah salat subuh azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Salatul Mu'min karya Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini bab yang akan kita bahas masih pada bab Salatul Tatawwu', bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat tatawwu' atau salat sunnah. Pada kesempatan yang lalu di bulan Mei kita sudah membahas tentang
tentang sholat rawatib. Sholat rawatib. Rawatib artinya yang selalu diulang, dibuat sebagai rutinitas, yaitu mendampingi sholat fardu. Dan sholat rawatib dibagi menjadi dua, ada rawatib muakkadah dan ada rawatib ghairu muakkadah. Rawatib yang ditekankan dan ada rawatib yang tidak ditekankan. Jumlahnya adalah 22 rakaat. Salat rawatib muakkad dan ghair muakkad itu ada 22. Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini muakkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Ini ghairu muakkad. Kemudian juga 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ini sebelum maghribnya ghairu muakkad, setelah maghribnya muakkad. Kemudian salat qabliyah sebelum isya dan setelah isya. Sebelum isyanya ghairu muakkad dan setelah isyanya muakkad. Dan yang terakhir kemarin kita bahas tentang 2 rakaat sebelum subuh yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Sampai-sampai orang yang sudah datang ke masjid setelah adzan subuh tidak perlu melakukan sholat apapun kecuali qabliyah subuh. Jadi orang yang datang ke masjid setelah adzan subuh tidak perlu tahiyatul masjid dulu 2 rakaat salam, terus nanti qabliyah subuh. Tidak ada sholat antara adzan dan iqamah di waktu subuh kecuali 2 rakaat sholat qabliyah subuh atau yang biasa dikenal dengan 2 rakaat sholat sunnah fajar. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang as-sunnah ar-ratibah ba'dal jum'ah. Ini salat sunnah rawatib setelah Jumatan. Salat sunnah rawatib setelah Jumatan. Karena beda antara salat Jumat dengan salat zuhur. Salat Jumat dengan salat zuhur. Sehingga di sini para ulama apakah boleh menjamak salat Jumat dengan salat asar? Nah, ini khilaf di antara para ulama tentang kenapa? Karena di antara yang membolehkan boleh salat Jumat. Misalkan kita musafir, sholat Jumat dijamak kosong dengan asar. Para ulama yang membolehkan dalam hal ini dengan alasan qiyas atau analogi, analog. Apa qiyasnya? Mengqiyaskan sholat Jumat dengan zuhur. Kalau zuhur dengan asar saja boleh dijamak, maka sebaliknya atau sama, sholat Jumat juga boleh dijamak dengan asar. Tapi para ulama yang memandang Jumat itu bukan sholat zuhur, Jumat itu hukum tersendiri, maka sebagian ulama tidak membolehkan menjamak sholat Jumatan dengan sholat asar. Apa alasannya? Apa dalilnya? Dalilnya karena tidak adanya dalil. Dalilnya apa? Karena tidak ada dalil. Nabi mencontohkan Jumatan jamak
Tidak ada dalilnya. Sedangkan ibadah itu diperlukan dalil. Berbeda dengan muamalah. Muamalah kalau yang melarang dia yang harus ngasih dalil. Apa hukumnya? Baikan subhan. Yang tidak membolehkan kasih dalil. Kalau tidak bisa ngasih dalil larangan, maka hukumnya boleh. Jadi dalam urusan muamalah, dalam urusan selain ibadah, maka orang yang melarang dia yang harus memberikan dalil. Tapi dalam ibadah, orang mengerjakan ibadah harus ada dalil. Mana contohnya Rasulullah melakukan hal semacam itu? Apa dalilnya? Itu dalam urusan ibadah. Nah ini sholat Jumat, Rasulullah apakah mendapati sholat Jumat? Tentu Rasulullah Jumatan terus setiap minggunya. Adakah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sholat Jumat dijamak dengan asar? Tidak ada riwayat. Maka pendapat yang kedua ini mengatakan tidak boleh menjamak Jumatan dengan asar. Kenapa? Karena Jumat itu hukum berbeda, zuhur hukum berbeda. Jumatan itu bukan sholat zuhur. Apa bedanya? Jumatan 2 rakaat, asar 4. Jumatan harus ada khutbah Jumat. Sedangkan zuhur tidak ada khutbah zuhur. Jumatan disunahkan untuk mandi besar, pakai parfum. Zuhur tidak ada seperti itu. Nah ini salah satu menunjukkan bahwa saya zuhur dengan Jumatan itu berbeda. Sehingga kalau kami lebih memilih kalau musafir nggak usah Jumatan, kalau mau jamak dengan asar. Terus malah jelas boleh zuhur dengan asar. Tapi kalau kita milih sholat Jumat itu resikonya. Kalau mau ikut pendapat yang boleh ya silakan menjamak zuhur Jumatan dengan asar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala as-sunnatur ratibatu ba'dal jumu'ati arba'a raka'atin. Salat rawatib setelah Jumat itu ada 4 rakaat. Jumlahnya ada 4 rakaat. Ini ba'dal jumu'ah, setelah Jumat. Pertanyaannya, adakah sholat rawatib qoblal Jumat? Adakah sholat rawatib sebelum Jumat? Karena kemarin saya dengar waktu Idul Adha ada yang sholat sunnah sebelum Idul Adha di Sedang Mulia. Saya adalah perusahaan kemarin di Sedang Mulia lapangan Tiban ada yang sholat rawatib qoblal Idul Adha. Wah ini viral ini. Ada yang tahiyatul maidan, tahiyat lapangan. Tahiyat lapangan. Dan ini betul katanya ada yang melakukan sholat seperti itu. Amma qabla salatil Jumu'ah, adapun sebelum sholat Jumat, maka fayusallil muslim sholatal mutlaqah. Sebelum sholat Jumat, kita boleh sholat sunnah sebanyak mungkin. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, pokoknya sak kuatnya. Tapi sholat ini disebut dengan sholat mutlak. Disebut dengan sholat mutlak, bukan sholat qabliyah Jumat. Sehingga orang yang datang misalkan
Jumatannya jam 12 kurang seperempat. Dia datang jam setengah 12, 15 menit sebelum azan Jumat. Maka dia boleh sholat 2 rakaat, 4 rakaat, boleh juga dengan zikir, boleh dengan baca Quran dan lain sebagainya. Meskipun jarang, biasanya datangnya mepet. Apalagi di dusun-dusun sih, azan baru pada datang. Maka silakan boleh sholat sunnah apapun sebelum azan Jumat, seberapapun sampai imam naik mimbar, dan ini disebut dengan sholat sunnah mutlak. Adapun dalilnya itu tadi, kalau ibadah ya boleh Ustadz Pator ngomong ini harus dikir seperti ini, harus ini, tanpa ngasih dalil. Dan jamaah harus mulai cerdas. Kalau ada ustadz yang mengajarkan seperti ini, nanya ustadz dalilnya, itu bukan kurang ajar. Kenapa? Itu sudah SOP-nya. Kalau ustadz ngasih ceramah mewajibkan mensunahkan amalan-amalan ibadah, yang harus disertakan adalah apa dalilnya. Beda dengan masalah muamalah. Kalau muamalah mau pakai rompi, mau pakai jubah, mau pakai apa, kalau ada yang larang ditanya apa dalilnya. Hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Umar, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Umar mengatakan beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan waraqataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat Rasulullah memiliki kebiasaan salat 4 rakaat, melakukan salat 2 rakaat di rumah beliau setelah Jumat. Karena Ibnu Umar masih family. Beliau bibinya adalah nikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Umar mengatakan Rasulullah kalau sholat habis Jumatan, sholat beliau biasa sholat di rumah 2 rakaat. Jadi hadis yang pertama. Sedangkan hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an." Hal ini hadis perbuatan Nabi. Hadis perkataan Nabi qauliyah. Nabi mengatakan, apabila kalian sholat Jumat, maka hendaklah kalian sholat setelahnya 4 rakaat. Jadi hadis Abu Hurairah menjelaskan Nabi mengatakan sholat Jumat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Sedangkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sholat di rumah hanya 2 rakaat. Apakah hadis ini bertentangan? Hadis ini sama-sama sahih. Apakah hadis ini bertentangan? Tidak. Maka dalam ilmu hadis, jika ada 2 hadis bertentangan, maka sejatinya kaidah yang harus dipakai adalah tidak ada pertentangan antara hadis dengan hadis. Sebagaimana tidak ada pertentangan antara Quran dengan hadis. Kan gak profesional. Allah ngasih Quran seperti ini, terus hadisnya berbeda. Jadi tidak mungkin Quran berlawanan dengan hadis, atau hadis yang satu berlawanan dengan hadis yang itu mustahil. Jadi kaidahnya tidak mungkin
mungkin ada hadis bertentangan dengan hadis. Yang ada apa? Yang ada kitanya yang kurang jeli, kurang meneliti. Sehingga kalau ada hadis bertentangan dengan hadis seperti ini, Abdullah bin Umar mengatakan Nabi sholat rawatib ba'diyah Jumat 2 rakaat di rumah. Sedangkan Abu Hurairah mengatakan Nabi pernah mengatakan sholat rawatib ba'da Jumat itu 4 rakaat. Seolah-olah bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan. Maka para ulama ada yang namanya thariqatut tarjih, thariqatut ijma'. Jadi menggabungkan. Jadi digabungkan. Apa itu? Kata para ulama, salah satunya adalah kalau orang sholatnya di masjid berarti 4 rakaat sebagaimana hadisnya Abu Hurairah. Tapi kalau sholatnya di rumah 2 rakaat sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini tidak bertentangan sama sekali. Sehingga Waktalafa ahlul ilmi, para ulama mengatakan bahwasannya thariqatul jam', diambillah cara menggabungkan dua pendapat ini, yaitu satu, para ulama mengatakan jika salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan kalau orang sholat ba'diyah Jumatnya di masjid, maka sholatnya 4 rakaat sebagaimana hadis Abu Hurairah. Tapi kalau orang sholat ba'diyah Jumatnya di rumah, maka sholatnya 2 rakaat sebagaimana hadis Ibnu Umar. Itu cara pandang para ulama. Tapi ada yang mengatakan cara pandang yang beda lagi. Tidak harus seperti itu. Tidak harus di masjid dan tidak harus di rumah. Yang penting apa? Sholat ba'diyah Jumat itu minimal 2. Minimal 2. Jadi mau sholat di rumah, mau sholat di masjid itu minimal 2. Tapi kalau 4 itu lebih baik. Sehingga apa? Mau sholat di masjid, mau sholat di rumah, ba'diyah Jumat itu 4 rakaat, minimal 2 rakaat. Tapi jika dilakukan baik di masjid 4 rakaat, mau di rumah 4 rakaat, itu juga tidak masalah. Adapun tadi disebutkan bahwasanya Jumatan ini tidak ada qobliyah Jumat. Sebagaimana hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati, tidaklah seorang muslim yang mandi di hari Jumat. Ini para ulama ada yang mengatakan mandi hari Jumat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada yang mengatakan mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Tapi cara mandinya ini yang disebut dengan mandi besar. Cara mandinya adalah mandi besar. Maka dalam hadis ada yang disebutkan man ghassala wattasala. Jadi bagaimana Nabi kalau ngasih instruksi itu sangat-sangat luar biasa. Beliau mengatakan man ghassala wattasala. Barang siapa yang mandi di hari Jumat, waqtasal, kata para ulama, waqtasala itu
membuat istrinya juga ikut mandi. Artinya apa? Ya, berarti berhubungan suami istri. Man ghassala waqtasala, barang siapa yang mandi dan membuat istrinya mandi di hari Jumat. Barang siapa seorang muslim yang mandi di hari Jumat, wa yatatahharu mastata'tu minat tuhri, lalu dia memakai minyak wangi. Ini adab ketika Jumat. Selain mandi, mandinya bagaimana? Mandinya itu kalau bisa mendekati sholat Jumat. Kenapa? Karena supaya saat Jumatan seger. Nah kalau mandinya jam 7, jam 11 ya wis. Jadi mandinya itu sebaiknya qablan Jumat. Supaya apa? Supaya saat mendengarkan khutbah itu dia tidak ngantuk. Meskipun tetap aja salah satu kehebatan Jumat itu adalah siram. Apalagi kalau khotibnya datar-datar, mocok tek ditinggal tidur jamaah. Makanya dalam ilmu dakwah Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat itu, kalau beliau berkhutbah ikhmarrat ainah. Jadi disebut dengan ikhmarrat ainah. Beliau itu kalau khutbah beda dengan ceramah. Ceramah dagelan betul apa? Ceramah. Tapi kalau Jumat itu beliau ikhmarrat ainahu ka'annahu mundiru jaish. Beliau itu kalau khutbah itu matanya merah seperti panglima perang yang sedang menyiapkan pasukan. Jadi tidak bisa khutbah Jumat seperti Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah, tidak bisa. Dan khutbah itu intinya apa? Terus pokoknya mau ngomong apa, dalilnya apa, contohnya apa, titik, selesai. Jangan bertele. Kemarin khutbah itu Fitri di sini, pokoknya dibentak-bentak zaman ini. Pokoknya diseneni ben khotib deh. Bukan diseneni, karena khutbah itu ya harus tegas. Intinya apa, maksudnya apa, sudah tidak usah bertele-tele. Nah kalau mau diterangkan maksudnya nanti setelah khutbah. Kalau mau nanya jelaskan. Tapi kalau khutbahnya intinya apa, jelaskan. Tidak usah bertele. 5 menit, 10 menit selesai. Khutbah setengah jam tinggal turun. Kalau Idul Fitri itu nanti tinggal pergi sama jamaahnya. Pada pergi semua. Saya biasa lihat kalau sudah khutbah Idul Fitri itu ada khotibnya sudah pelan, mocok, harus bubar. Maka dari adabnya adalah mandi di hari Jumat, wa yatatahhar, dan bersuci sebisanya, wa yudahhinu min dahnihi aw yamassu min tibi baitihi. Pakai minyak rambut dan minyak wangi. Tsumma yakhruju fala yufarriq bainal itsnain. Masuk masjid dan tidak ada orang duduk, 2 orang terus di kamar ini gitu. Nyela-nyela itu tidak boleh. Yang terakhir belakang. Itu sudah SOP-nya itu. Kalau terlambat ya silakan duduk belakang. Tapi saya RT loh, mau RT RW nggak ada peduli. Sama seperti di Mekah. Kami ingat itu ada jenderal, Panglima, jenderal ini orang Jogja. Jadi waktu beliau haji, ya namanya orang Jogja mau
jenderal kan ya ke Raudhah. Dulu Raudhah belum ditutup seperti sekarang, jadi orang masih rebutan. Beliau itu mau ke Raudhah, tapi Nabi itu gini, apa? Permisi. Kata temannya. Dan di sini jangan kayak gitu. Loh, gini loh caranya. Pegang kepalanya, langkai. Tapi bukan Jumatan ini, dia lagi kata cinta. Wah, tidak marah tak? Enggak, coba. Coba, oh iya ternyata dipegang kepalanya orang Arab itu tidak marah. Akhirnya belum kebiasaan itu, pegang kepala gitu. Akhirnya dapat di depan. Itu lagi habis sholat, habis sedikit, beliau doa. Pas lagi doa dipegang kepalanya. Beliau mau marah. Waduh, kepalaku dipegang kan? Kata ini, jangan marah, kamu tadi sudah pegang banyak kepala. Jadi tidak boleh melangkai orang yang sudah lebih dulu sholat di depan. Summa yusalli, kemudian sholat 2 rakaat, maka tibalahu yang diingat, maka Allah ampuni dosanya antara Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang. Maka dan Bapak Ibu yang kemuliakan kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah panjangkan umur, luaskan rezekinya, mobil khusus untuk biker subuhan. Ini dalam hadis sudah disebutkan man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai contoh yang baik. Ini orang memang kalau nggak ada komunitas itu mau sholat subuh, ini mau ada komunitas, ini subuhan bareng dengan biker. Ini adalah sunnah yang baik. Semoga nanti ada biker-biker yang lain, nanti biker subuhan ini mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Amin. Allahumma shalli wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.